suksesnya kita hari ini bang, berhasilnya kita hari ini demi Allah. Tanpa seorang guru kita nggak akan jadi orang hebat. Betul? Nih tengok Bang Reza, beliau jadi bupati sebab ada yang nyoblos, goblok. Kalau nggak ada yang nyoblos mana mungkin dia duduk di sini nih. Ya karena ada yang nyoblos. Tapi kan dibalik ada yang nyoblos ada gurunya bang, betul? Ya benar nih. Sekarang beliau sudah merangkap jadi bupati, jadi konten kreator. Untuk menutupi efisiensi ya beliau ngonten lah. Ya Allah nih. Awak jadi bupati hari ini karena ada guru. Awak mah apa? Jadi dan lanal sebab ada guru. Jadi kajari sebab ada. Jadi kapolres sebab ada bapak yang di tengah. Jadi bin. Hanya agak ngeri sedikit ini, agak lembut. Jadi bin, badan intelijen negara sebab ada guru. Kalau nggak ada guru nggak bisa kita sehebat dan seberhasil ini bang. Betul apa ya? Ibu ketua tim penggerak PKK bisa jadi istri bupati sebab ada dukun yang dibuatnya melet dia. Ini kena pelet ini. Karena lakinya sendiri yang bercakap sama aku tadi. Aku 3 dusun dukun yang kubawa untuk memelet bini gitu. Memang betul. Kalau nengok gayanya mana yakin model begini dapat model begini kan? Kalau nggak main pelet kan? Wah, alhamdulillah ibu itu belum tersadar kalau dipelet itu yang masalah. Ya Allah ya Allah. Maka hebatnya suksesnya kita hari ini tanpa seorang guru nggak bisa pak. Saya maaf bisa ceramah kemana-mana. Alhamdulillah Indonesia sudah habis saya kelilingin. Beberapa negara sudah saya datangin. Insya Allah awal Mei saya kembali tur 3 negara, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Maaf saya bisa ceramah kemana-mana sebab ada yang ngundang. Mana sih? Ya kan semuanya ada gurunya bang. Kalau nggak ada gurunya kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kita ngomong di hadapan orang ramai. Maka dari itu wajar dan pantas kalau Rasul ngomong al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita muliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan nabi. Tolong jaga ulama di sini. Guru-guru ngaji kita tolong dimuliakan bu. Ya pak ya. Guru ngaji di sini sebulan berapa? Guru ngaji sebulan di sini dikasih berapa? Berapa bu? Udah bapak diam aja pak. Bapak nggak usah ikut komentar. Ini urusan uang, urusan betina. Jantan ini cukup mencari aja. Jantan ini tugasnya cuma 3. Cari, store, nyusu. Cari, setor, nyusu. Jadi tanpa kita sadari bang, kita ini tak ada bedanya macam tuyul. Dan tuyul itu tak mesti botak kepalanya. Ini masalah. Wah kawan ini kalau perkara uang ini urusan ibu-ibu. Sebulan berapa guru ngaji kampung di sini dikasih sebulan? Tak tentu. Seikhlasnya, bahasa seikhlasnya itulah yang membuat guru ngaji banyak cepat mati itu pak. Benar nih. Padahal ngomongnya Allah dalam Quran apa? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Yang ngomong Allah bang. Demikian kami nurunkan Al-Quran supaya Quran itu jadi peringatan bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, beriman pada Allah, ya muliakan para ahlul Quran, muliakan orang-orang yang ngajarkan Quran. Ya, kalau sempat seikhlasnya mah ini gawat ini. Padahal sebulan penuh anak kita diajarkan Quran pada guru-guru ngaji itu.
maka muliakan. Itu yang menjadi asbab berkah dari langit dan bumi Allah turunkan untuk kita. Amin insyaallah. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Selatan, Bapak Reza Hendrafit, Masya Allah, ini luar biasa. Kalau katanya makan sekuteng campur kuini. Pak Bupati orangnya ganteng, tapi sayangnya takut sama bini. Ini iya, ini di luar aja ya Bupati, di rumah halah. Ya benar. Maka kita doakan beliau ini sehat-sehat, amin. Amanah jadi pemimpin, amin. Saya 3 kali ke Bangka Selatan ini, baru ini berjumpa dengan beliau. Acara cooling system saya diundang, tak berjumpa beliau. Kenapa? Tak boleh, karena beliau calon tunggal. Basel hari jadi setahun yang lalu saya diundang, tak ketemu beliau. Beliau retreat via Zoom, itu pun macet-macet Zoomnya. Dan hari ini dipertemukan Allah Ta'ala. Tapi di media sosial ku scroll, ini bupati mana, banyak betul tingkahnya ini begitu. Rupanya aslinya orangnya bersahaja. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Bupati ya. Masya Allah. Yang terhormat Bapak dan Lanal dan Pos, Masya Allah, sehat Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Bin, Badan Intelijen Negara yang hadir, Masya Allah. Yang terhormat Bapak Kajari, Masya Allah. Bapak Kapolres yang mewakili Kapolres, Wakapolres. Sebelahnya Ustaz, Masya Allah, orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Selatan. Sebelahnya guru Kepala BKD, Masya Allah, ASN. Sebelahnya Pak Dandim, Pak mewakili Dandim. Sebelahnya mewakili Kakan Kemenak. Sebelahnya Kementerian Haji. Sebelahnya staf ahli bupati. Sebelahnya Dinas Kesehatan. Sebelahnya pemadam kebakaran. Masya Allah. Iya. Ada yang disangsikan di sini rumahnya. Insyaallah sehat ya. Geser sebelah kanan. Bapak siapa Pak? Ketua LPTQ Kabupaten Basel. Guru Ketua IBHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Basel, Bapak. Badan Statistik Nasional BPS, Bapak. Inspektorat. Oh, ini yang tukang-tukang periksa ini kan Pak. Nampak memang kalau tukang periksa itu dari kumisnya agak seram memang. Sehat Pak Inspektur ya. Sebelahnya Dinas Perhubungan. Sebelahnya Lingkungan Hidup. Masya Allah, tengok lingkungan hidup. GGS. Tahu GGS? Ganteng-ganteng sampah. Allahu Akbar. Iya. Coba ya. Yang terhormat pembina Yayasan Iqpah, Bapak Haji Hasan. Beliau pembina Iqpah yang membawa saya keliling di Bangka Belitung bersama Ketua Yayasan Iqpah, Ustazah Rizky Amalia SPD MPD yang tadi memberikan sambutan. Pesantren tunanetra itu di bawah naungan beliau. Ini salah satu produk hasil dari pondok pesantren tunanetra Pak. Hafal 10 juz, bisa baca Quran. Ibu udah berapa juz?
10 juga kan. Wapi jus mangga, jus pokat, jus kue ini lain jusnya Pak. Orang ini lain jusnya. Jijik aku nengoknya iya. Ternyata apa? Kuasa Allah Pak. Menghafal Quran itu tak perlu pakai mata ini. Ketika hidup mata hati itu, maka Allah akan dekatkan hati dengan Quran. Pesantren tunanetra di Indonesia ini 5 cuman Pak. Salah satunya di Pulau Bangka ini Pak. Maka beruntung awak di pulauan di tempat awak ini ada pondok pesantren tunanetra. Setidaknya apa? Kita mampu menghadirkan solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita yang cacat netra untuk bisa mempelajari Al-Quran dan dekat kepada Al-Quran. Insya dah habis. Siapa lagi yang mau kehormati? Lupa saya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Basel beserta ibu-ibu jajaran Dharma Wanita PKK. Ibu-ibu ibu-ibu semua yang luar biasa, yang cantik-cantik hari ini, tengok semua rata-rata pakai kacamata, ada yang bulat, ada yang bening, ada yang petok, ada yang sebesar kaca spion, macam-macam kacamatanya hari ini. Apapun dan bagaimanapun itu, mudah-mudahan kita datang kemari niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Amin. Para ASN yang hadir, seluruh jemaah, kita berdoa hadir kita hari ini adalah hadirnya orang-orang yang mendatangkan barokah, pulang dari sini masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo kita ngaji. Ini kita sampai jam berapa kira-kira? Hah? Sampai jam berapa? Sampai zuhur. Zuhur jam berapa zuhur di sini? Hah? Jam 12:18. Berarti ini setengah 11. Aku disuruh ngomong sampai 12:18. Maksudku gini, saran itu boleh, cuman berotaklah sedikit kan gitu. Ya Allah, kau cuman dengar, mulutku yang kebas, tahu? Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di sini ini bukan karena sebab, bukan tanpa sebab. Ini semua hadir karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita cinta sama baginda Nabi. Hari ini kita kesampingkan dulu urusan dunia kita. Kita duduk di sini berhimpun dalam majelis ilmu. Makanya maaf, kita senangkan baginda Nabi, dan baginda Nabi hari ini begitu bangga menengok kita Bapak Ibu. Kenapa Rasul begitu bangga? Iya, karena menengok kita berhimpun dalam majelis ilmu kayak begini. Ini Rasul seneng Pak Bu. Maka Rasul langsung datang ke menghadap Allah. Rasul langsung ngomong sama Allah, ya Allah, lihat itu, lihat umatku yang ada di Bangka Selatan, para ASN, pemimpinnya, semua duduk dalam majelis ilmu, ya Allah, pandang mereka ya Allah. Maka Allah memandang kita. Rupanya Allah nggak tahu apa yang kita buat sekarang. Tahu. Jadi kenapa Rasul yang langsung lapor? Karena Rasul begitu bangga nengok kita. Maka Rasul langsung yang lapor. Allah tahu kok. La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur Pak. Maka Allah tahu. Tapi sangkingkan bahagianya Rasul, bangganya Rasul nengok kita, Rasul yang langsung lapor ke atas. Ini benar ini. Maka diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika Allah memandang para hambanya yang duduk di dalam majelis ilmu, berhimpun dalam majelis, maka di saat itu pula lah Allah akan kumpulkan para malaikat-malaikatnya Pak. Bayangkan, itu semua malaikat diturunkan, dipanggil malaikat, apel Pak. Malaikat kan gitu Pak, kat kan Pak. Mari sini kumpul. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kumpul.
siap. Perintah, ya Allah, sami'na wa ata'na. Turun kau dulu ke Bangka Selatan itu. Siap. Apa perintah? Di sana ada majelis ilmu. Siap. Maka semua malaikat turun kemari, Pak. Seluruh malaikat turun, semua tanpa terkecuali. Termasuk Israel itu pun turun hari ini. Israel tuh menengok yang bersandar itu udah geram aja nengoknya. Hati-hati, Pak. Nengok yang bersandar tuh mau dicekekkannya batang leher. Maka lebih bagus maju kok daripada bersandar. Itu target utama Israel itu. Apalagi bersandar sambil selonjor. Nah, ini bahaya nih, Pak. Hati-hati ya, Pak, sedikit. Nah. Wah, ini hati-hati. Ngapain malaikat datang kemari, ya Allah? Ngapain Ustaz malaikat datang kemari? Tidak ada lain tugas malaikat hari ini datang cuma satu. Ngapain doain kita? Apa doanya? Kata Syekh Imam Al-Ghazali, doanya cuma satu. Ya Rabb, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada hari ini. Coba, senang gak kita dosa kita diampunkan Allah? Ini yang doain malaikat, udah pasti dikabulkan. Kalau bupati yang doa belum tentu. Bener, Pak. Tapi kalau malaikat yang doain, Pak, pasti dikabulkan Allah. Dosa yang mana yang digugurkan Allah? Dosa kita yang kecil-kecil. Ya lumayan lah. Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu nggak akan diampunkan Allah kecuali kita taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil kita digugurkan, kan alhamdulillah. Kita ini semua orang yang banyak dosa, betul. Ada di sini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan dulu. Ada di sini yang nggak punya dosa? Cepat tunjuk tangan biar ku putar kepalamu ke belakang. Ibu punya dosa nak? Banyak. Banyak betul dosa ibu. Makanya kata Nabi itu lebih banyak nanti perempuan itu di neraka. Kok nggak percaya? Matilah ibu, tengoklah ke neraka. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Nabi. Kenapa Ustaz tahu kalau nanti perempuan itu lebih banyak di neraka, Ustaz? Bisa aku buktikan hari ini. Bisa aku buktikan. Bisa Ustaz buktikannya? Bisa. Kita buktikan ya, Pak. Oke. Kita coba ini. Sambung ayat yang kubaca, Pak. Tolong jangan kecewakan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Sambung. Surga kan? Surga. Hafal surga, Bu. Surga. Nah, coba kalian pula gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatal. Sambung. Shadaqallahul azim. Dari sini aja udah nampak neraka. Makanya semua kita punya dosa. Ibu banyak dosa, bapak banyak, Pak. Ustadz kok tahu banyak? Ya Allah, dari gaya dudukmu kan menunjukkan itu semua, Pak. Ini kita semua para pendosa. Ini yang duduk di depan ini. Ini banyak nggak dosanya? Ini pemain semua ini.
digugurkan. Ustaz rupanya tak berdosa. Kira-kira saya punya dosa nggak? Kau kupijak kalau lama-lama nanti. Kita nih semua punya dosa. Ustaz Ucai berani ngomong di depan orang banyak. Apa karena nggak punya dosa? Punya. Jadi kenapa masih berani kau ngomong bercakap di depan orang ramai, orang banyak? Karena Allah sedang tutup aib kita masing-masing, Bang. Coba aib kita dibuka masing-masing. Alah, berserak kita semua nih, Pak. Berat Pak Inspektorat. Jangan sulitkan orang memeriksa barang dia itu. Nanti Bapak terakhir Bapak masuk surga. Bapak. Jadi Pak. Ini jabatan paling berat itu Pak. Kita ini semua punya dosa. Hanya saja aib kita ini sedang ditutup Allah Pak. Makanya kita masih berani ketemu orang, silaturahim sama banyak orang masih berani. Kalau aib kita dibukakan orang, nggak sanggup kita keluar rumah aja, nggak sanggup kita. Maka kalau aib kita mau dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Begitu. Jangan kita suka bongkar aib orang, jangan dalam hidup ini Pak, kata pepatah, gajah di pelupuk mata kita nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang kita jelas nampak. Salah orang kita tahu, salah sendiri nggak pernah sadar. Betul? Ada orang sini model gitu? Ada? Yang mana orangnya? Ya Allah, jangan begitu dah. Kalau mau aib kita dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Semua kita punya dosa. Nih yang ngomong sekarang, maaf, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar sebetulnya. Sebetulnya Pak, yang ngomong ini Pak Inspektorat, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah dari yang ngomongnya. Ya iyalah, enak kali kau, aku yang cakap, aku yang rugi, nggak bisa sama saya Bos. Remis saja nggak bisa kok. Maka hari ini kita ini sama-sama lah bertobat kepada Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Allah cinta sama orang yang suka tobat. Allah cinta sama orang yang suka membersihkan diri. Apa tanda orang beriman itu Tat? Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, tanda orang beriman itu hajaru Pak. Hijrah, terus memperbaiki diri. Tidak pernah puas dengan amal kebaikan yang hari ini sudah dia buat. Hari ini dia buat satu kebaikan, besok harus dia tambah. Hari ini dia buat dua kebaikan, besok dia harus tambah. Kenapa? Hajaru, terus berhijrah, tak pernah puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Wajahadu fi sabilillah, dan istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Karena orang beriman cuma mengharapkan satu, ulaika yarjuna rahmatallah, rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosanya, Allah ampuni dan Allah akan sayang kepada hambanya yang mau tobat. Insyaallah. Sadarlah kita hari ini dah. Apa yang kita punya hari ini cuma titipan Bang. Betul ya Pak Bupati? Dengar dulu. Melati 3 di pundakmu itu Reza. Nih, kira-kira malaikat tuh kalau nanya nanti begitu, Reza kemari kau dulu. Itu melati 3 harus kau pertanggungjawabkan, kata malaikat. Ini bukan gampang ini Pak. Ngeri. Maka kau jangan sombong dengan ini, cuman titipan. Pak dan Pos balok 2 di sini tuh. Jangan buat awak sombong. Pak Kajari, Pak Bin, Pak Wakapolres Melati sebiji tuh. Jangan buat awak sombong. Kadang yang membuat orang sombong ini kan satu, orang sombong karena banyak harta. Ini rata-rata Bang. Ada orang sini yang banyak hartanya sombong. Orang sini ada? Ada Bu. Ibu ini kok tahu aja, heran aku.
Ada macam dukun aku nengok ibu ini, ya betul tahu aja dia. Ada gitu. Hah? Ya Allah, jangan awak sombong karena harta, Wak. Cukuplah orang sombong itu, orang kaya sombong itu cukup Haji Muhyiddin, nah selesai. Kenal Haji Muhyiddin? Tukang haji naik bubur tuh. Tiap bulan dan berangkat ke Mekah. Tiap bulan dia berangkat ke Mekah. Tapi niatnya sombong. Dulu sebelum berangkat ke Mekah, kemana-mana bercelana pendek. Pulang dari Mekah, kemana-mana tak bercelana, kawan. Maksudnya ganti pakai kain. Ya. Jangan awak sombong. Yang buat orang sombong sekarang kan karena harta. Apa yang dia punya hari ini dia anggap itu semua karena keringatnya, karena apa yang dia usahakan, karena milik dia. Oh enggak, bos. Biar tahu kau dulu. Kalau enggak ada campur tangan dari Allah, sekalipun sudah di depan matamu, takkan menjadi milikmu. Nih macam nih, ada kacang, jagung, jeruk, salak. Ada lapis, ada bolu, ada lempat. Ini kan sudah di depan mata saya tadi. Cuman kenapa belum saya makan? Belum rezeki saya, belum sempat makan, udah suruh ngomong. Kan begitu, Bang. Betul kan? Makanya sanksi nih. Ini ku tengok, kalau sempat terbuka sedikit aja, ku pijak kepala orang yang membukanya. Ya betul. Ini jatahku nih. Maka hati-hati. Ini semua titipan kok. Hartamu titipan, maka jangan sombong. Dengar. Ini kadang-kadang sombong, na'udzubillah, karena harta yang dia punya. Padahal harta itu titipan. Harta yang kau cari sampai mati nggak akan kau bawa mati, selesai. Dengar. Harta yang kau cari mati-matian takkan kau bawa mati. Yang kita bawa mati itu cuma apa? Amal. Mana ada orang mati bawa amal? Kain kafan. Tak ada orang mati bawa amal, Pak. Kain kafan 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kenapa betina lebih tebal kain kafannya? Karena bangkaimu lebih busuk. Itu lebih busuk. Pertama, karena lubang auratmu paling banyak daripada kami. Yang kedua, skincaremu paling banyak. Skincare dulu yang buat bau itu, kau. Aku tak menyalahkan kau pakai skincare biar cantik, nggak masalah. Hidup ini cantik nggak masalah ya, Pak ya. Cuma niatkan cantikmu itu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Ini harus jelas nih, Pak. Memang untuk suami, tapi kan suami siapa? Ini harus jelas. Karena zaman sekarang ini suami tetangga pun suami juga, Bang. Ini harus jelas, Pak. Hati-hati kita. Silakan kau cantik, tapi yang niatkan untuk suamimu, Bu. Jangan awak cantik untuk suami orang. Silakan kau pakai skincare, monggo. Tapi tolong skincare itu dipakai secara merata. Ini muka berskincare, muka putih, leher hitam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cem hantu nengoknya. Iya, kadang ada terbalik, muka hitam, rambut merah. Cem tupai. Gitu, hitam mukanya, bulu dia merah, hati-hati. Maka 5 lapis kain kafanmu lebih tebal. Yang cakap siapa? Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, di dalam kitab An-Ni'ayah karangan Syekh Ramli, ulama dari Malaysia, beliau bermazhab Syafi'i. Hati-hati ya, Pak. Auratmu lebih banyak daripada aurat kami, maka lebih tebal kain kafanmu daripada kain kafan laki-laki. Jelas, Bang? Maka orang mati itu yang dibawa kain kafan, gak ada orang mati itu bawa amal. Gak ada, aku Ustadz yang ngomong, gak ada orang mati bawa amal. Protes lah. Kenapa orang mati gak bawa amal? Orang mati bawa amal tuh enak.
betul ya? Macam bapak lah, banyak ada kacang, ada jagung. Kan nggak semua bapak makan kan? Kan bapak pilih kan? Tapi ku tengok ini semua bapak makan, ku tengok. Itu lah jadi masalah. Oh, bener bang. Tak ada dipilih-pilih, semua digasak ada semua. Ngunyah aja dari tadi. Heran aku. Namanya membawa itu kan nggak dibawa semua, harus ada yang dipilih, betul. Maka kalau orang mati bawa amal enak, Pak Bupati, enak Bang Reza, bisa milih. Nah, contoh, oke, kita pakai pendekatan tasawuf biar ngajinya nyambung ya. Gini, Ustadz, kenapa hari ini pakai baju batik ini? Kenapa? Kenapa? Karena ini yang ku bawa. Loh, nyambung toh? Ustadz, kenapa pakai baju batik ini? Iya, karena ini yang ku bawa. Ustadz, kenapa bawa baju batik ini? Karena ini yang ku pilih. Karena ini yang ku pilih, makanya ini yang ku bawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal, boleh milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Oh, nggak bisa, bos. Jadi orang mati itu nggak bawa amal, Pak Bin. Orang mati itu diikuti amal. Nah, ini baru benar. Kalau orang mati diikuti amal, amal yang baik dia ngikut, amal yang buruk dia ngikut. Amal yang baik yang bakal menolong, amal yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan. Hati-hati. Maka harta itu jangan buat kita sombong hari ini, apalagi sampai membuat keras hati kita. Dikasih tahu nggak mau, diajak benar nggak mau, ada kebaikan yang datang nggak open, menganggap dengan hartanya yang dia hari ini sudah punya, menganggap dirinya sudah cukup. Oh, salah Pak, salah. Maka yang buat orang keras hati, orang sombong itu ya satu, perkara harta. Makanya orang zaman dulu sama orang sekarang itu beda jauh, Bu. Ya Bang ya, orang dulu sama orang sekarang beda Pak Bupati. Beda. Coba apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Iya, orang dulu udah tua, aku pun tak tahu aku. Aku tahu kok. Orang dulu udah banyak yang mati pun tahu aku. Cuman yang membedakan orang dulu sama orang sekarang apa Pak Inspektor? Biasa Bapak nanya-nanya orang ini, Bapak aku tanya sekarang. Apa beda orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu tuh maaf ya Bapak Ibu, secara akhlak dan adab dengan orang sekarang jauh bedanya Pak. Betul? Orang dulu itu penurut Pak. Padahal kalau mikirkan zaman, ini zaman lebih baik daripada zaman-zaman yang sudah kita lewati. Tengok, ini zaman di era digital. Teknologi maju, apapun bisa jadi uang, jadi penghasilan. Bupati bisa jadi konten kreator. Ini kan tamak model orang begini. Maksudku gini, jadi bupati ya udah bupati aja, nggak usah jadi konten kreator. Ini kan menggarap usaha orang namanya model begini. Ustadz kok berani kali sama Bang Reza? Kenapa Ustadz berani betul sama bupati kami? Beliau walaupun kami baru sekali berjumpa, tapi serasa udah macam abang adik Pak. Karena kami sama-sama kecil. Saya kecil langsing, beliau kecil bulat, kan gitu. Ya Allah. Maka saya berani, kenapa? Udah macam abang sendiri sudah Pak. Ya Allah. Nih, maka bedanya itu secara akhlak dan adab. Orang dulu itu penurut Pak. Benar Pak Wakah, Pak Kajari, orang dulu nurut kan orang dulu. Kenapa orang dulu nurut, patuh-patuh, gampang dinasehatin? Karena maaf, dulu tuh Pak, apa yang jadi tontonan bisa jadi tuntunan. Kalau zaman sekarang apa yang ditonton jarang bisa yang jadi tuntunan Pak. Ini terjadi loh, fakta ini Pak. Zaman dulu maaf, apa yang ditonton jadi tuntunan. Padahal maaf, dulu televisi masih jarang. Lain sama sekarang, televisi nggak laku Bang. Orang lebih asik nonton gadget daripada nonton TV sekarang Pak. Betul ya? Dulu nggak ada TV, yang punya pun jarang. Ustadz kok tahu? Maaf, ayah saya dulu salah satu orang yang punya TV. Itu pun hitam putih TV-nya Pak. Hitam putih.
Itu maaf, setiap rumah belum punya TV begitu. Jadi rumah kita kadang ramai orang nonton TV begitu. Yang ditonton maaf tiap malam TVRI. Dunia dalam berita. Jeng 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 jeng. Selamat malam. Ah, itulah dulu itu, Pak. Lo bener kan? Nih dulu tuh. Padahal dulu itu teknologi belum semaju sekarang, tapi patuh-patuh orang dulu, Pak. Ingat betul aku, ingat waktu aku bayi dulu, ingat betul aku. Enggak, kan beda bayi kita. Emak-emak zaman dulu tuh, maaf, ini contoh. Kalau menengok anak bayinya menangis, itu tak tenang hidup emak tuh. Cepat-cepat emak tuh menggendong anak tuh. Ya kan? Itu mak-mak dulu tuh, Pak. Ayo nak, ini nak. Diam ya nak, diam saya, diamlah nak. Tadi udah makan kan, udah kenyang sih nak, tidurlah nak, tidur, tolonglah nak. Mak capek betul nak ya, makannya nak, tadi kan udah makan, kan udah kenyang, tidur ya sayangnya, tidur. Tadi udah minum susu kan udah kenyang. Ayah kau nak gantian nyusu, diam nak. Maksudnya gini, susunya ayah sama anak tuh satu merek itu loh maksudnya. Kau jangan jadi provokator kau di sini. Itu Pak. Ini anak maaf ditimang nggak diam anak tuh. Emak kita putus asa nggak Pak? Putus asa nggak Bu? Emak berpikir cemana anak ini bisa diam? Diambil tali, digantung pula. Kalau bapak digantung sama emak sekarang tak jadi PNS bapak Pak. Tahu? Di mayit bapak dah. Ngapain emak tuh ke belakang ambil tali tambang tuh? Ambilnya tali tambang, ambilnya kain, diikatnya di balok rumah tuh, dijadikannya ayunan buayan Pak. Itu mak awak dulu tuh. Masukkannya anak tuh dalam buayan, masukkan anak tuh dalam ayunan, dinyanyikannya Pak. Nyanyi nasihat, bukan nyanyi macam sekarang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ya Allah lindungi Balkis, ya Allah sayangi Balkis. Datang kawan, ya Allah mau mak Balkis, katanya. Ini orangnya ini masih hidupnya orang. Ustaz kenapa tahu? Ku scroll, ku tengok. Ya Allah, rupanya selera bupati awak janda anak satu. Allahu Akbar ya Allah. Ini hati-hati awak. Emak awak dulu masuk anak tuh dalam buayan, dinyanyikan sama emak tuh lagu tuh nasihat. Tidur ya sayang ya, tidur. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan, oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Ini lagu dulu nih Pak. Tengok dalam ayunan, anak tuh tak tidur, tebelala aja matanya. Bingung anak tuh apa maksud emak nih, kata anak tuh. Tengok belum tidur anak tuh, apa emak tuh nyerah? Kan tidak, enggak nyerah emak tuh. Emak tukar lagu lain, elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Nasihat Pak. Tengok anak tuh, oh belum juga tidur, melotot mata anak. Dalam hati anak tuh bodoh betul gara-gara klikir terpleset. Kata emak, cuman emak itu tak pernah dia nyerah. Tengok anak belum tidur, emak pakai lagu Pamungkas. Bila Israel datang hampiri, terpejam mata anak itu langsung. Daripada Israel yang datang, elok tertidur aku, kata anak tuh. Cuman kan nasihat, kenapa? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Emak awak tuh, ayah awak dulu itu takwa pada Allah, setiap ucapannya sadida, nasihat kebaikan.
Maka orang dulu patuh-patuh. Kita ingat dulu Pak, kalau nggak ngaji ke masjid, nggak maghrib di masjid, kita masih maghrib main-main di luar, emak kita cukup ngomong sikit aja, kalau mau ngaji ke masjid, kalau sholat ke masjid, kalau nggak masuk ke rumah. Kenapa mak? Pantang. Masuk kita. Anggarannya cuman pantang aja Pak. Nggak ada anak emak kita, anak-anaknya. Dalilnya mana mak? Dalilnya nggak ada. Zaman sekarang aja dalilnya mana? Lo ini bener Pak lo. Orang tua dulu cuma ngomong pantang, masuk kita. Kita dulu makan di depan pintu, nak jangan makan depan pintu, masuk nak. Kenapa mak? Pantang, masuk. Betul ya? Lo dulu kita kecil-kecil Pak, main bola sampai maghrib. Ikut LMI Pak. Tahu LMI? Liga Maghrib Indonesia. Itu kalau azan maghrib baru berhenti kita main bola kan? Kalau nggak azan terahim di masjid baru awak berhenti main bola. Salatu wassalamun alaik ya Rasulullah. Berhenti awak main bola tuh Pak. Cepat awak pulang ke rumah. Kalaupun nggak pulang, emak tuh datang tak perlu emak tuh ngomel Pak. Tegak saja emak tuh di pinggir lapangan, melotot, terasa hati awak emak tuh marah. Terasa hati awak tuh emak tuh marah kan. Tengok emak lampir melotot, bahaya nih. Begitu Pak. Tapi terasa kalau bisa jangan awak sejalan sama emak tuh jalan darat, awak jalan udara, biar cepat sampai awak. Karena kalau beliau sampai duluan bahaya, ukurannya nyawa melayang kan begitu Pak. Paling tidak sekeratul maut awak dibuat emak. Ya benar Pak. Ini hebatnya emak-emak, ayah-ayah zaman dulu itu. Setiap ucapannya nasihat sehingga patuh anak-anak. Maka orang-orang dulu itu berhasil. Ayah-ayah kita, orang tua kita berhasil Pak. Orang tua sekarang cari simpelnya aja Pak. Menangis anak tuh letak tempat tidur, dikasih apa? Nah, kan ngaku Pak, ini orangnya Pak, ini orangnya ini semuanya ya. Pasti kasih HP, cari simpelnya. Makanya anak-anak sekarang bang, orang-orang sekarang bandal-bandal. Kenapa hatinya keras? Kenapa keras hatinya? Karena apa yang ditonton kadang-kadang nggak bisa jadi tuntunan. Tengoklah anak-anak kecil sekarang. Tek deng deng tek deng tek deng 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 deng. Betul nggak? Iya, maka kelakuannya bandal. Itu anaknya, emaknya semakin menyala. Itu lagu mak, itu lagu mama sekarang. Itu sekarang. Korban TikTok sama FB Pro, jijik aku nengoknya ya. Hati-hati. Itu yang buat hati keras. Kenapa? Beda didikan mak ayah dulu sama sekarang. Mak ayah dulu kita didik kita, nak kalau kau jadi orang sukses, kau jadi orang kaya raya, banyak hartamu nak, jangan kau sombong nak. Itu ada haknya fakir miskin, itu ada haknya Allah, itu ada haknya orang yang membutuhkan nak, itu ada haknya agama Allah. Keluarkan nak, jangan sombong nak. Ini didikan orang tua dulu. Kalau sekarang orang mah cuek sama kebaikan, kadang nggak peduli. Padahal harta yang dia punya hari ini apa? Bukan karena jerih payahnya semata-mata, karena ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Maka satu, hidup jangan sombong karena harta. Ya Bu ya. Dua, orang sombong karena apa Ustaz? Jabatan. Inilah Bu yang di depan ini. Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, ketengok aja. Jangan awak karena jabatan awak sombong. Hari ini awak jadi kadis, hari ini awak jadi ketua Forkopimda dan lain sebagainya. Maaf, kalau tidak ada campur tangan dari Allah, tidak bisa Pak. Maka jangan sombong dengan jabatanmu hari ini. Jelas? Di balik gajimu itu ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkan sebelum Allah mengambil paksa haknya. Kalau nanti Allah ambil paksa haknya, kita yang menyesal Pak. Dikirimnya sakit, dikirimnya masalah bertubi-tubi, bisa jadi itu tamparan untuk kita. Tapi kadang kita nggak pernah sadar Pak. Betul ya?
Udah jangan ngangguk-ngangguk aja Pak Kajar, ini dipikirkan ini. Mau ngasih berapa nanti untuk yayasan IKFA ketunanetraan? Harus dipikirkan. Jangan awak sombong karena jabatan. Apa yang buat awak sombong sama jabatan? Orang jabatan awak pun nggak lebih hebat dari jabatan Rasulullah kok. Ustaz apa? Aku bupati. Kau bupati, Rasul presiden. Mau ngomong apa? Rasul presiden kok, kepala negara, pemimpin umat bang. Tapi pernah nggak Rasul itu merepotkan masyarakat? Enggak. Rasul selalu memudahkan urusan orang. Di mana orang mau minta stempel, di stempelnya langsung. Nggak ada susah jumpanya. Ini betul Pak. Kenapa? Karena stempel Nabi itu maaf, jadikannya cincin. Dah, selesai. Buat gitu, stempel itu buat cincin bang. Atau buat jam tangan pun jadi, nggak apa-apa. Dah gampang, nggak payah-payah. Ustadz apa? Aku tentara, aku polisi. Umpama Nabi panglima perang. Kalau perang Nabi selalu di depan membawa panji Rasulullah bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bapak waktu perang kemana? Coba. Nabi loh kalau perang paling depan, nggak pernah mundur Pak. Ini Nabi tuh. Aku Ustadz kondang. Kau nggak ada apa-apanya sama Nabi cai. Dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada TikTok, nggak ada FB Pro, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Nabi sampai sekarang FYP di hati umatnya Pak. Allahu Akbar. Ya benar Pak. Nabi juru dakwah yang hebat, juru strategi dakwah yang luar biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan baginda Nabi. Betul apa ya? Ustaz, aku imam masjid. Nabi sampai akhir hayatnya jadi imam terus. Sekali sakit digantikan Abu Bakar Pak. Nabi pun imam Pak. Nabi presiden, Nabi panglima perang, Nabi imam, Nabi pun pendakwah. Gitu. Coba. Nabi imam, tapi pernah nggak Nabi imam merepotkan umatnya? Enggak. Nabi nggak pernah panggaron. Kalau orang Medan bilang panggaron itu sombong, sok paten, enggak. Jadi kadang-kadang awak maaf. Jadi imam sombong, sur-sur maunya sendiri aja, nggak mikirkan orang. Angkat takbir 3 menit setengah. Allah. Padahal udah ke telinga tangan dia, tapi bisa turun balik diulang dia lagi. Allah. Jemaah berpikir cukup sekali sholat di sini. Ini baru takbir kata dia, belum yang lain-lain lagi. Rupanya kawan tuh qori, dibacanya gaya tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bilang Allah, coba pas imam dia baca gitu. Di belakang jemaah langsung ngomong, nggak ada otak kata jemaah. Coba tuh. Ibu-ibu di belakang cukup sekali di sini, tak usah lagi sholat di sini. Kenapa lama betul, nggak ada otak imam tuh. Imam di depan baca ayat, ibu tuh di belakang cerita bercakap ibu tuh bro. Jangan lagi kenapa lama. Jam berapa mau siap lagi nengok imam ini maju bismillah aja begini bacanya, apalagi yang lain lagi takut yang dibacakan habis ini hasil jadi semangat lagi besok kita masjid yang lain. Jadi solusi besok kita pindah ke masjid yang lain, nggak usah lagi dari masjid ini. Kenapa lama besok berpindah orang tuh ke masjid yang lain, rupanya berpindah ke masjid lain, imam yang sini berpindah ke sana. Selesai sholat. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi itu kepala negara, pemimpin umat, juru dakwah,
imam masjid tapi tidak pernah sombong. Maka jangan sombong dengan jabatan yang ada di pundak kita sekarang. Jangan. Ada hak Allah, keluarkan. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya. Bahkan maaf, kalau kita mau belajar sejarah, kehebatan Nabi itu bukan hanya di kalangan umat Islam saja, Pak. Di luar Islam pun Nabi diakui. Loh, Ustaz kok tahu? Tengok, kita buka sejarah. Maaf, Bang Reza, Pak Bupati. Ada orang komunis namanya Michael Hart. Tahu Michael Hart? Michael Hart orang Jelutung. Maaf ya, ini Michael Hart bukan orang Islam, Bang, komunis. Nulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya, Bu? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis bukan orang Islam, tapi menempatkan nama Muhammad di nomor 1, Bapak Ibu. Kenapa? Hebatnya Rasulullah itu bukan hanya di kalangan umat muslim saja, tapi di dunia Rasul sudah diakui. Kalau tidak hebat, nggak akan 2/3 belahan dunia ini adalah umat Islam, Bapak Ibu. Betul? Maka jangan sombong dengan jabatanmu. Jelas? Nggak usah awak sok paten hari ini. Jangan awak menganggap apa yang awak dapat hari ini karena keringat awak sendiri. Jangan. Ada Allah, maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya dari kita. Nanti kita yang menyesal. 3, terakhir. Sikit lagi lah, 15 menit, paskan setengah 12 ya kan. Jadi aku ceramah setengah 11 biar pas sejam. 3, yang buat orang sombong itu apa, Ustaz? Ilmu. Ustaz-ustaz macam kita inilah, Pak, kadang-kadang. Kita ini sombong, Pak. Maunya cuma didengar tapi nggak mau jadi pendengar. Kadang-kadang. Jangan awak karena ilmu awak ini sombong. Ya kan, Pak Ketua MUI? Jangan. Dengan ilmu itu harusnya kita mengayomi masyarakat. Manfaat al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kita menaungi umat, kita menyejukkan umat. Jangan dengan ilmu kita malah jadi provokator di tengah-tengah umat. Ini yang merusak keutuhan NKRI dan nilai-nilai persatuan kesatuan itu, Pak. Betul apa ya? Justru dengan ilmu itu kita ngadem-ngademin orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ya manusia yang penuh manfaat, Bang. Begitu tuh. Kalau kita punya ilmu pun cuman titipan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua datang dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Maka sekali-sekali, Pak, kalau kita ini biasa didengar, harus jadi pendengar. Itu yang menampar kita supaya hati kita tidak keras. Jangan awak merasa hebat. Jangan awak mentang-mentang berilmu cepat awak nyala-nyalakan orang, membodoh-bodohkan orang, menganggap yang lain tak tahu apa-apa supaya awak paling pintar. Jangan. Kadang-kadang, Pak, orang pintar nih dia harus perlu pura-pura bodoh untuk mengetahui kebodohan orang. Hati, Pak Bupati, kadang awak sama bawahan ini, Pak, ayo pura-pura bodoh aja seakan-akan nggak tahu supaya awak lebih tahu bodohnya dia. Oh iya, tapi dari dalam tikam, Pak, mutasikan terus. Kau mau kau wakali pula aku gitu. Jangan awak tunjukkan itu. Jangan dengan ilmu itu awak sombong. Kenapa? Hanya titipan. Jangan merasa benar, awak. Di atas langit masih ada langit, di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Jangan awak sombong.